Malam episode 88. Ketika Tari menyadari bahwa tangan suaminya telah berada di dadanya, dengan sekuat tenaga, Tari mendorong suaminya. "Cukup," seru Tari. "Oke," Andre mengangkat kedua tangannya. "Lambat laun kamu akan jatuh cinta kepadaku," ujar Andre dan berlalu, meninggalkan istrinya yang cemberut. Andre tersenyum puas. Sembari menyentuh bibirnya, dia berjalan menuju ruang makan. Ketika itu, Nathan memperhatikan sahabatnya. "Kenapa wajahmu seperti itu?" Nathan berdiri tepat di depan Andre. "Apa wajahku ganteng?" tanyanya sembari berkaca pinggang. "Iya ganteng, tapi lebih tampan aku," sahut Nathan dan berjalan lebih dulu dari Andre. Tapi Andre buru-buru mengikuti dan menahan pria itu dengan memegang bahu Nathan. "Berapa kehebatanmu dalam berhubungan?" Pertanyaan Andre membuat Nathan berhenti dan menatap dengan lekat. "Apa kamu meragukan kehebatanku? Apa meja dan tempat tidur di rumah nenek Putri rusak masih kurang jelas?" Nathan tidak terima jika dianggap lemah. "Iya, aku akui kamu hebat. Meja dan tempat tidur rusak. Tapi apa Putri hamil?" Pertanyaan Andre membuat Nathan diam. "Tidak kan? Kalau hebat, pastinya Putri sudah hamil," ejek Andre. "Jadi kamu mau menantangku?" gerutu Nathan kesal. "Aku tidak bisa menantangmu. Hanya saja menurutku, kamu harus merobohkan rumah. Baru Putri bisa hamil," ujar Andre asal. "Baik, aku tantang kamu. Kalau Tari hamil lebih dulu dari Putri, aku akan memberikan satu kasino untukmu," ujarnya. "Oh ya?" Andre senang. "Tapi jika Putri lebih dulu hamil, kamu yang harus memberikan mobil Lamborghini keluaran terbaru," ujar Nathan. "Kamu memerasku?" Andre tidak setuju. "Aku tidak memerasmu. Harga kasino dan mobil itu lebih mahal dari kasino. Bagaimana?" tanya Nathan sembari tersenyum licik. "Lebih baik batalkan taruhan ini," ujar Andre sembari tersenyum. "Kamu menyerah?" ejek Nathan. "Aku tidak menyerah, hanya saja kamu dan Putri akan bercerai. Jadi bagaimana caranya Putri hamil?" jelasnya sembari berlalu. Itu adalah rencana Andre agar Nathan memikirkan dua kali tentang rumah tangganya dengan Putri. Karena dengan kehamilan, rumah tangga itu akan bertahan. Ucapan Andre membuat Nathan merenung. Semua yang diucapkan asistennya benar. Putri belum hamil dan tidak mungkin menggaul istrinya, dan bisa dipastikan dia kalah. Tapi tanpa diketahui kedua pria itu, Putri sebenarnya sedang mengandung. Di dalam kamar, Tari mengontrol jantungnya yang berdetak cukup kencang. Andre benar-benar telah menggodanya. Perlakuan lembut Andre membuatnya terbuai. "Tidak boleh seperti ini. Dia hanya menyukai tubuhku, bukan cinta," gumamnya sembari memakai pakaiannya. Setelah itu Tari keluar kamar menuju ruang makan. Di sana telah berkumpul semua. Melihat kedatangan Tari dengan rambut setengah basah dan masih tergerai membuat semua orang berpikiran kalau pasangan itu telah melakukan hubungan badan tadi malam. Nathan menatap Andre. Dia salut dengan sahabatnya yang bisa lebih dulu bersetubuh. Beda dengannya pada waktu itu, dia harus mabuk ketika menyetubuhi Putri. Sama halnya dengan Nathan. Putri juga menatap saudarinya yang duduk tepat di seberangnya. Dia tidak berkedip ketika melihat bibir saudarinya sedikit bengkak. "Pasti tadi malam kalian letih," ujar Ibu Siska sembari tersenyum. Tari menoleh ke Andre. Begitupun sebaliknya. Mereka saling menatap dengan wajah kebingungan. "Mama doakan semoga Tari cepat mengandung," ujar Ibu Siska lagi. "Amin," sahut Andre kencang sembari melirik Tari. "Loh, Tari, kenapa diam saja?" "Hanya Andre menyahut," ujar Ibu Siska heran. Iya, Ma. Semoga aku segera hamil," sahutnya gugup. "Semoga benih yang aku tanam cepat berkembang," ujar Andre sembari mengelus perut istrinya, bahkan mencium perut Tari. Hal itu membuat Tari membulatkan matanya. Padahal kenyataannya tidak ada tanam-menanam tadi malam. Begitupun tadi, mereka hanya berciuman, tapi suaminya bertingkah seperti benar-benar sudah melakukan. Nathan mengerutkan dahinya. Menurutnya sikap Andre benar-benar sungguh agresif. Andre sengaja melakukan itu untuk menunjukkan kepada mamanya kalau mereka benar-benar mesra dan hanya di depan mamanya dia bisa menyentuh istrinya. Mereka mulai menyantap makanan itu, tapi Andre benar-benar bersikap kekanak-kanakan. "Aku mau disuap," ujarnya manja ke Tari. Melihat itu membuat Tari membulatkan matanya. Tapi Bu Siska tersenyum dengan kemesraan itu. "Kamu kan punya tangan sendiri," bisik Tari ke suaminya. "Tanganku kepalan semua," sahutnya berbisik sembari membuka mulutnya. Tari melirik Ibu Siska, Putri dan Nathan. Dia benar-benar malu dengan sikap suaminya. "Gak usah malu, Tari. Suapi saja Andre. Kapan lagi dia bisa manja?" ujar Ibu Siska. Dengan terpaksa Tari menyuapi suaminya. Setelah itu dia menyendokkan makanan itu ke mulutnya. Begitu seterusnya sampai makanan di atas piring habis. "Mama ingin cucu berapa?" tanya Andre sembari meminum air putih istrinya. "Mama ingin cucu banyak," sahut wanita parubaya itu.
Dengar sayang, Mama mau cucu banyak, jadi kita harus bekerja keras setiap malam, ujar Andre sembari meletakkan tangannya di sandaran kursi yang diduduki Tari. Tari hanya tersenyum, tentunya dengan senyum yang dipaksakan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Putri. Karena saudarinya itu belum selesai makannya, dia terus tambah dan tambah. Selera makan kamu bertambah, ujar Tari mengalihkan pembicaraan. Putri langsung menatap saudarinya dengan lekat. Ibu Siska melirik ke arah Putri. Apa kamu sedang hamil, Putri? Tanya Ibu Siska. Pertanyaan itu membuat semua orang menoleh ke arah Ibu Siska. Setelah itu, Nathan menoleh ke arah istrinya. Dengan cepat Putri menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau Nathan tahu kehamilannya, sebelum suaminya mengungkapkan perasaan kepadanya. Atau kamu sedang datang bulan? Tanya Ibu Siska lagi. Dan Putri lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Biasanya, nafsu makan yang bertambah, kalau tidak hamil mau datang bulan, ujar Ibu Siska. Enggak, Bu. Makanan ini sungguh lezat, membuat nafsu makanku bertambah, sahutnya bohong. Oh, ya sudah. Tapi wajah kamu sekarang sedikit pucat. Apa kamu sakit? Tanya Ibu Siska lagi. Hal itu membuat Nathan khawatir. Dia memperhatikan wajah istrinya. Dan ternyata yang dikatakan Ibu Siska benar. Istrinya memang sedikit pucat. Berbeda dengan beberapa minggu lalu. Aku sedikit pusing, Bu. Sahutnya gugup, sembari melirik ke suaminya. Coba periksakan. Jangan sampai kamu kurang darah, ujar Ibu Siska dan berlalu meninggalkan ruang makan. Apa kamu hamil? Tanya Nathan ke istrinya. Apa kamu tidak dengar apa yang aku katakan ke Ibu Siska? Sahutnya ketus. Baik, aku dengar. Nathan menoleh ke Andre yang terus memandangi wajah Tari. Andre, cukup memandangi istrimu. Kita harus berangkat sekarang, ujar Nathan dan beranjak dari kursi makan menuju kamar. Andre mengikuti langkah bosnya. Mereka berhenti di lorong yang menuju kamar Nathan dan Putri. Apa Putri hamil? Tanya Nathan. Aku bukan bidan, sahut Andre santai. Jawaban Andre membuat Nathan mendengus kesal. Kita berangkat sekarang, tapi sebelum pulang kita ke rumah sakit. Titahnya dan masuk ke dalam kamarnya. Andre berlalu ke kamarnya dan menyusun semua barang-barangnya. Di meja makan, kedua saudara kembar itu saling menatap. Kenapa kamu mengatakan itu di depan semua orang? Gerutu Putri pelan, sembari melirik ke arah pintu masuk. Khawatir ada yang mendengar percakapan mereka. Aku tidak setuju dengan idemu menutupi kehamilan itu. Katakan kepada Nathan segera, jangan sampai dia mengambil langkah yang salah, sahut Tari pelan. Maksudmu? Putri bingung. Ketika dari sini, Nathan akan mengurus perceraian kalian. Jadi belum terlambat untuk mengatakan kalau kamu hamil, ujar Tari yang ingin saudarinya tidak bercerai. Sepertinya dia tidak akan melakukan itu. Sahut Putri tersenyum dan menghabiskan kek yang ada di depannya. Maksudmu? Tari bingung. Putri menceritakan tentang percakapan antara Andre dan Nathan kemarin. Tentang perasaan Nathan yang sesungguhnya. Mendengar itu membuat Tari senang. Apa aku bilang? Dia mencintaimu. Ya sudah katakan padanya, kalau kamu juga mencintainya, sahut Tari senang. Aku akan mengatakan ketika dia sudah mengungkapkan perasaannya kepadaku lebih dulu, sahut Putri yang terus mengunyah. Dasar kelas kepala. Kemarin kamu masih meragukan cintanya. Sekarang setelah tahu, kamu masih menunggunya untuk mengungkapkan. Gerutu Tari yang tidak setuju dengan ide saudarinya. Aku wanita. Tidak mungkin aku mengatakan kata cinta kepadanya lebih dulu. Yang ada besar kepala dia. Sahutnya yang berprinsip, pria harus mengatakan kata cinta lebih dulu dari wanita. Pemikiran kamu salah. Jika cinta, katakan cinta. Tidak ada namanya besar kepala. Yang ada, dia akan semakin cinta kepadamu. Kalau kamu tidak mau mengatakan, setidaknya katakan tentang kehamilan itu, ujar Tari lagi. Sudahlah Tari, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi ngomong-ngomong, bibirmu sepertinya habis digigit Andre ya? Kode Putri. Tari memegang bibirnya. Wajahnya merona merah. Apa semua orang memperhatikan bibirku? Tanyanya ke Putri. Putri mengedikkan bahunya. Aku tidak tahu. Kamu dan aku mirip. Jadi aku tahu perubahan apa yang ada di dalam dirimu. Memang tidak semua sama. Dadamu lebih besar dariku. Tapi sebentar lagi dadaku akan sama denganmu, ujar Putri sembari mengelus perutnya. Sudah siap makannya? Tanya Nathan dengan tangan memegang koper. Sudah, sahut Putri sembari berdiri. Kita berangkat sekarang, ujar Nathan. Aku mengemasi pakaian dulu. Tari berlari ke kamarnya. Tinggallah Putri dan Nathan di situ. Aku juga akan mengemasi pakaian dulu, ujar Putri dan hendak berlalu. Tapi lengannya ditarik Nathan, sehingga tubuh Putri menempel di dada suaminya. Putri menatap suaminya dengan tatapan bingung, tapi Nathan tidak memedulikan itu. Dia memegang kelopak mata istrinya dan melihat apakah istrinya benar-benar kurang darah. Aku tidak apa-apa, Nathan, ujar Putri, sembari menurunkan tangan suaminya dari kelopak matanya.
"Shh." Nathan tetap memperhatikan mata istrinya. "Aku tidak kurang darah. Aku hanya menyukai makanan itu. Selama ini, aku hanya makan makanan biasa. Tapi ketika menikah denganmu, aku banyak menikmati makanan lezat, jelasnya yang asal." Penjelasan itu membuat Nathan menaikkan alisnya untuk berpikir. "Pada saat di rumah, nafsu makanmu tidak seperti di sini. Tapi semenjak di sini, nafsu makanmu benar-benar berubah. Jadi menurutku, penjelasanmu tidak bisa aku terima dengan akal sehatku. Jadi untuk memastikan itu, kita akan memeriksa ke rumah sakit," ujar Nathan. "Apa?" teriak Putri. Teriakan itu membuat Nathan memegang telinganya secara berulang. "Jangan teriak, aku berada di depanmu," ujarnya pelan. "Nathan, aku fobia rumah sakit," ujarnya dengan mata penuh harap agar suaminya tidak membawanya ke rumah sakit, yang mana akan terbongkar semuanya. Nathan tahu, untuk orang yang fobia, memang sangat sulit dibawa berobat ke rumah sakit. "Jangan ya, nanti aku teriak-teriak bagaimana? Aku benar-benar takut," ujarnya. Di dalam kamar, Andre sedang mengemasi pakaiannya ke dalam koper. Dan ketika Tari datang, Andre menoleh sebentar, lalu tetap memindahkan pakaiannya ke dalam koper. "Mau aku bantu?" tawar Tari. "Oh ya, silakan," saut Andre sembari mempersilahkan istrinya untuk menyusun pakaian suaminya. Andre mengambil dari dalam lemari dan menyerahkan ke istrinya. Lalu Tari menyusun di dalam koper, sampai Andre menyerahkan dalamannya ke istrinya. "Ini?" Andre menyerahkan ke istrinya. Tari menggelengkan kepalanya. "Ini hanya bungkusnya, bukan aslinya. Atau kamu mau yang asli?" ujar Andre yang bersiap-siap menurunkan celananya. "Tidak!" teriak Tari, dan terpaksa menerima dalaman suaminya dan menyusun ke dalam koper. Bersambung.